Oke, ini sudah masuk semua? Apa kita mulai aja, Kak Elis ya? Mulai aja, Kak. Mulai aja ya. Oke. Nah, teman-teman, kita di sini mau belajar bagaimana menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua kan memang pembelajaran yang tiada habisnya ya. Tapi sebelum belajar, kita mau berdoa dulu yuk. Silakan Kak Coki, boleh pimpin doa? Oke, baik. Selamat datang teman-teman semua. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa kami di dalam surga, malam hari ini kami kembali menghadap Engkau sebelum memulai acara parenting kami. Kami sungguh bersyukur atas berkat yang Kau berikan atas kehadiran anak-anak di keluarga kami. Namun kami sadar atas seluruh kekurangan kami menjadi orang tua. Oleh karena itu banyak hal yang masih harus kami pelajari dalam menyertai, membimbing, dan mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran. Kiranya Engkau saja yang memberkati pembicara Kak Gloria yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini, seluruh perangkat dan jaringan yang kami akan gunakan agar acara kami dapat berjalan dengan baik. Sehingga acara ini akan menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Coki. Nah, teman-teman di sini kita semua tahu ya, jadi orang tua itu kan tidak mudah. Apalagi orang tua di zaman now, di mana tantangan kita itu berbeda dengan tantangan orang tua kita zaman dulu. Kita sekarang udah menuju zaman digital, kita sekarang udah punya tantangan-tantangan yang mungkin orang tua kita nggak punya. Nah, maka dari itu kita juga mau harus terus belajar. Gimana sih jadi orang tua zaman sekarang, gimana menghadapi tantangan yang dihadapi anak kita, juga dihadapi kita sebagai orang tua. Nah, di sini kita mau belajar dari Kak Gloria Siagian. Beliau adalah psikolog anak, remaja dan pendidikan. Beliau sudah bekerja 20 tahun lebih. Wow, di sekolah sebagai guru, konselor, psikolog. Beliau juga founder di Pusat Pengembangan dan Psikologi Jejak Kaki, juga psikolog di Klinik Anakku. Nah, beliau juga suka melayani di gereja nih sebagai koordinator kelas Pritin, parenting, dan psikolog tim pendamping jemaat 3KI Serpong. Kita mulai yuk, Kak Gloria, silahkan. Oke, terima kasih Kak Geni. Halo, selamat malam semua teman-teman, Bapak dan Ibu. Senang sekali nih bisa berada di sini. Walaupun nih kayaknya apa ya, hari yang agak hot ya. Maksudnya hari Kamis gitu, Kamis malam ya. Biasanya kan weekend, tapi saya senang banget nih ada cukup banyak parents yang juga antusias gitu ya untuk ikut acara hari ini. Nah, semoga kita bisa saling belajar, saling sharing gitu. Jadi Bapak dan Ibu feel free untuk kalau udah mau nanya gitu ya daripada lupa langsung tulis aja di kolom chat gitu ya. Nanti kalau ini akan dilihat sama Kak Kenny. Oke. Hari ini topiknya sangat menarik. Kenapa? Karena menurut saya kayaknya kalau sebagai orang tua tuh nggak lucu ya kalau misalnya kita kalah gitu sama anak-anak kita. Bener nggak? Anak kita kayaknya udah lari jauh 10.000 langkah gitu ya. Jangan sampai kita nggak ikutan lari itu sama anak kita gitu ya. Oke, kita mungkin akan bicara dulu dari fakta yang terjadi di lapangan ya. Ada apa sih gitu? Sampai kayaknya ini penting banget untuk dibicarakan dan kita bisa saling ngobrol bareng-bareng. Kalau saya ngelihat gitu ya, akhir-akhir ini tuh rasanya tuh cukup sedih ya melihat bagaimana ada banyak banget fakta yang terjadi di lapangan. Kayak misalnya nih bullying yang nggak habis-habis gitu ya. Ada bullying di mana, ada bullying di mana gitu ya. Bahkan kalau di sini saya nulis satu siswa SMA di Banjarmasin gitu ya, dia merasa dibully dan kemudian dia bingung gimana caranya sih saya harus ngelakuin apa nih gitu supaya bullying ini stop. Akhirnya satu-satunya cara yang dia punya ide adalah dia samperin pembulinya kemudian dia tusuk gitu ya. Karena dia pikir adalah itu salah satu cara untuk bisa menghentikan gitu. Dia udah nggak tahu lagi gitu. Harus bagaimana dan harus teriak minta tolong sama siapa. Mungkin dia ngerasa sendirian gitu. Ada di dalam situasi ini. Mungkin dia ngerasa bahwa nggak ada orang lain yang bisa bantu dia gitu. Atau kisah perseteruan salah satu anak artis dengan ibunya gitu ya, anaknya ada di Amerika, ibunya ada di Indonesia. Tadi saya kebetulan sempat nonton bagaimana ibunya memberikan feedback. Dia lagi di interview
sama Melanie, dan kemudian dia meresponnya adalah, saya udah lakukan apapun gitu ya, saya masukin dia di sekolah yang terbaik, kalau dia mau apa dia dapat, kalau dia mau belanja saya kasih kartu kreditnya gitu ya, dia bisa belanja sendiri gitu. Jadi apa yang kurang? Emang kenapa gitu? Kenapa kok dia jadi merasa bahwa dia tidak apa ya? Dia merasa bahwa orang tuanya tuh nggak sayang gitu. Tapi saya udah kasih segalanya loh sama anak ini. Tapi kenapa kok responnya dia seperti itu? Dan banyak banget yang dia bilang, emang kenapa kalau saya ngunciin anak saya lakukan ini gitu. Tahu nggak sih apa yang terjadi di rumah begitu ya? Jadi ini perseteruan yang cukup apa ya, kalau saya tuh ngelihat sedih gitu sebenarnya gitu ya, antara anak dengan orang tuanya, yang orang tuanya udah merasa bahwa kayaknya saya udah kasih banyak nih buat anak saya, tapi kenapa gitu, kok anak saya tidak merasakan cinta kasih yang saya berikan gitu. Lalu saya kemarin juga baca ada puluhan siswa SMP di Bengkulu menyanyitangannya self harm, kalau secara psikologis gitu ya, istilahnya adalah self harm karena ngikutin tren di media sosial. Ya, tren yang sebenarnya sama seperti tren-tren yang kemarin, bagaimana mereka berusaha menahan napas gitu ya, terus menggantung dirinya lah gitu ya, tren-tren yang diikutin sama banyak orang yang mereka nggak mikir ini sebenarnya kenapa gitu. Dan ternyata memang akhir-akhir ini kita bisa lihat bahwa sudah ada persentase peningkatan bunuh diri di anak-anak, bahkan kemarin ada siswa SD yang dia bunuh diri gitu. Dan itu sangat sedih sih. Dan yang saya melihat di lapangan yang akhir-akhir ini adalah kemarin ini saya ketemu dengan salah satu video yang ibunya sedang mengalami satu situasi mungkin ya yang masih belum diketahui kenapa, apakah ini benar dia mengalami namanya baby blues atau postpartum depression gitu ya, di mana dia berusaha menenggelamkan anak bayinya sendiri. Jadi banyak sekali gitu yang terjadi, dan ini yang terjadi di anak-anak kita sekarang gitu. Dan exposure-nya besar-besaran ya Bapak dan Ibu gitu ya. Kan kalau kita ngelihat anak kita betapa mereka udah sangat pasif menggunakan sosial media gitu, dan mereka bisa membandingkan segala macam. Nah, dengan adanya fakta di lapangan ini, saya mau nanya nih sama Bapak sama Ibu, kira-kira kenapa sih gitu hal tersebut bisa terjadi? Boleh nggak kita share nih bareng-bareng ya? Saya mau dengar nih dari pendapatnya Bapak sama Ibu. Kenapa sih kok ada gitu anak membuli anak lain gitu ya? Video di mana ada seorang anak yang dipukulin sama temannya, terus teman lainnya tuh diem aja gitu ya? Kenapa sih gitu menurut Bapak sama Ibu? Boleh dong di-share di kolom chat. Ini ada yang udah ngetik-ngetik belum ya? Saya nggak bisa lihat. Belum nih Oh, Kak, ini lagi aku belum. lihat. Silahkan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Kalau nggak ngetik nggak apa-apa, siapa tahu ada yang mau open mic. Ya, karena hari ini kita dua arah ya, Kak Gloria ya. Kak Gloria, kita juga mau tahu pendapat Bapak Ibu dan teman-teman di sini itu seperti Betul, apa gitu. betul. Kira-kira apa ya? Oh, ada contohnya kata Ibu Mira nih. Bu Iya, Mira, mm-mm. mungkin movie atau habit sekelilingnya. Nah, iya, Nah, mungkin betul. mhm. Apalagi nih? Kalau Betul, tadi memang. ya rame-rame gitu ya, self harm gitu ya Kak Kenny ya. Oh, ini sebentar baru masuk. Pernah diperlakukan serupa oleh orang tuanya. Nah, iya, karena anak biasa mengikuti apa yang dia dididik ya. Ngikut Ya. dari sosmed, betul. Mhm. Bisa. Komunikasi orang tua dengan anak hanya formatif, tidak mengenal secara dalam. Betul. Ya, Faktor orang tua dan lingkungan. ya. Saya rasa ada banyak ya. Ya kalau ini ya, saya sih setuju semua nih sama pendapatnya Bapak sama Ibu gitu ya. Bahwa memang bisa aja ada karena melihat sekeliling, bisa jadi karena ada pengaruh keluarga, orang tua, peer pressure gitu ya, atau komunikasi yang nggak jalan gitu antara anak dengan orang tua gitu ya. Jadi saya mau ngajak Bapak sama Ibu untuk melihat bahwa memang seorang anak itu dia tidak bisa tumbuh dengan begitu sendiri aja gitu ya. Jadi saya mau kenalin sama satu teori yang namanya teori sistem ekologi, diperkenalkan oleh Ulrich Grobenberner,
Dan dia bilang gitu bahwa sebenarnya ada lingkungan yang namanya mikro dan meso gitu ya. Dan yang saya share hari ini adalah lingkungan mikro. Berarti lingkungan mikro itu adalah lingkungan yang sangat paling terdekat gitu dari anak ini. Dan kita semua sadar bahwa lingkungan yang paling terdekat adalah yang pertama kali dikenal oleh anak adalah sebenarnya adalah lingkungan keluarga ya, Bapak dan Ibu. Bahwa rumah, anak itu lahir pertama kali ya udah di rumah gitu ya, dia kenal orang tuanya. Kalau dia punya saudara kandung, dia akan berinteraksi dengan saudara kandungnya gitu ya. Kalau misalnya di rumahnya ada asisten rumah tangga, dia akan interaksi dengan asisten rumah tangga. Kalau di Indonesia gitu ya, bahwa sangat lekat yang namanya interaksi dengan keluarga besar gitu, keluarga besar, tetangga gitu. Kecuali kalau misalnya tinggalnya di apartemen ya, kayaknya nggak ada interaksi tuh sama tetangga. Tapi kalau selama masih tinggal di kompleks, apalagi kompleksnya banyak anak kecil, pasti anak kita akan banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitar lingkungan kita. Dan rumah itu lingkungan pertama yang mengajarkan banyak hal buat seorang anak. Ya, mulai dari orang tua, kebiasaannya orang tua, nilai yang mau di-share sama orang tua gitu ya, bagaimana orang tua berperilaku di rumah, bagaimana gimana interaksi dengan saudara kandung gitu. Saya mau tanya deh sama Bapak Ibu di sini, siapa yang sering berantem sama saudara kandungnya, kata-kataan gitu sama kakaknya gitu ya. Pasti kita semua ngalamin, bener nggak? Kalau punya kakak, punya adik gitu yang Ya, saya juga dulu kecil gitu ya, Kak. bener ya, yang suka Iya. ceng-cengan gitu sama saudara kandungnya, bener nggak sih? Jadi kalau kalau kita hanya berpikir bahwa oh bullying itu cuma terjadi di sekolah, hey kita lupa untuk melihat jangan-jangan bullying juga terjadi loh di rumah. Yang terjadi di dalam interaksi di antara orang tua dengan anak atau dengan anak dengan saudara kandungnya gitu ya, sehingga dia mereplikasikannya kemudian dia lakukan di luar gitu. Atau asisten rumah tangga gitu. Kan kita pernah dengar juga ya bagaimana asisten rumah tangga juga ada gitu yang buruk, yang mereka melakukan physical abuse gitu buat anak kita gitu ya. Mungkin tidak physical abuse, tapi hal-hal kecil yang komentar kecil gitu yang misalnya, ih kamu kok item banget sih, ih kok kamu gendut banget gitu. Yang jangan makan banyak-banyak, kamu udah gendut gitu ya. Yang kita ngerasa bahwa itu harmless gitu. Tapi ternyata it's harmful buat anak kita. Lalu setelah lingkungan rumah, kita punya yang namanya sekolah ya. Ketika anak sudah masuk ke dalam jenjang sekolah, dia pasti akan ketemu dengan sekolah. Makanya kenapa sekarang ini orang tua tuh sangat detil dan jeli gitu ya. Mikirin sekolah tuh bukan cuma sekedar kita mikirin uang sekolahnya berapa, uang pangkalnya berapa gitu ya. Tapi kita juga mikirin, oh dia pakai kurikulum apa, seperti apa sih orang di dalam sekolahnya gitu ya, sistem dan aturan sekolahnya, teman sekolahnya gitu. Karena ketika kita memasukkan anak kita dalam satu sekolah misalnya nih, anak kita usaha banget gitu untuk masukin anak kita ke dalam satu lingkungan sekolah international school, sekolah SPK gitu. Kan sebenarnya ada hal lain yang ngikut juga, benar nggak Bapak dan Ibu? Biaya budget sosial, kayak misalnya ulang tahun. Nah, itu kan biaya budget yang nggak terduga ya, kita nggak mikirin gitu. Gimana kalau misalnya kebetulan saya 12 tahun terakhir tuh saya kerja sebagai konselor di salah satu sekolah internasional. Bagaimana kalau nanya sama anak-anak ini gitu ya, saya nanya, what do you do during weekend gitu ya? Kalian ngapain sih weekend? Oh, Miss, aku ke Singapura gitu ya. Oh, Miss, aku jalan-jalan kemana gitu ya. Dan kemudian itu menjadi percakapan sehari-hari gitu oleh anak kita. Ketika saya nggak tahu ya, sekarang masih nggak Smiggle menjadi suatu patokan bahwa harus punya kotak pensil Smiggle, tas Smiggle gitu ya. Masih, Itu Kak, di beberapa sekolah. masih ya Kak ya? Masih. Itu sudah membuat pengotakan bahwa kamu masuk ke dalam sosial tertentu gitu ya, sosial status tertentu gitu. Ketika anak kita nggak punya kotak pensil Smiggle dan kemudian temannya bilang, kamu kok kotak pensilnya nggak Smiggle gitu ya. Nah itu yang terjadi. Dan yang kita sudah berusaha dengan cukup jeli, tapi ternyata kita lupa untuk memikirkan bahwa ini ada runutannya loh. Kalau kita mau cari sekolah yang terbaik, sudah pasti, saya percaya setiap orang tua pasti akan cari sekolah terbaik. Tapi itu tadi gitu, bahwa itu ternyata mempengaruhi apa sih? Mempengaruhi pola pandang anak kita, mempengaruhi mindset anak kita, mempengaruhi bagaimana dia memandang satu hal gitu, bahwa kalau nggak punya Smiggle berarti aku nggak keren gitu ya. Itu kan
bahasa yang tidak langsungnya gitu yang muncul gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah masyarakat, gitu ya. Bagaimana lingkungan sekitar dan bagaimana sosial media gitu ya memposisikan bahwa dia itu adalah sebuah tren yang harus kalau kamu nggak ada di sana, kamu nggak ikut tren, gitu. Dan itu secara nggak sadar diterjemahkan oleh para anak-anak kita nih, Bapak sama Ibu. Gimana kalau misalnya yang saya ketemu sama anak yang dia membandingkan dirinya bahwa kayaknya keluarga saya nggak harmonis deh gitu. Karena kita nggak pernah tuh pergi nggak kayak keluarga teman saya gitu yang di post di sosial medianya ketika mereka pergi ke satu tempat dan kemudian menikmati di kafe tertentu gitu ya. Terus dia merasa bahwa kayaknya itu adalah sebuah goal. Kalau punya keluarga tuh harus kayak gitu. Kalau punya keluarga yang kayak punya saya tuh keluarga saya nggak happy gitu. Berarti itu bukan happiness. Nah, ini nih, mulai nih. Segala hal ini yang kemudian mempengaruhi anak kita dalam dia mempersepsikan lingkungan sekitarnya. Apalagi ketika rumah tidak bisa berfungsi dengan sangat baik untuk bisa memagari anak-anak kita, bukan untuk menaruh mereka ke dalam plastik gitu ya, terus mereka nggak boleh kena apa-apa, tapi kemudian membantu mereka untuk bisa menerjemahkan bahasa-bahasa di lingkungan ini menjadi lebih bisa dipahami sama mereka. Makanya saya percaya bahwa anak yang sehat itu harus bertumbuh dari keluarga yang sehat dan didukung oleh lingkungan sekitar yang sehat juga. Bisa jadi keluarganya sehat gitu, tapi lingkungan sekitarnya nggak sehat itu mungkin. Tapi memang ketika anak itu punya keluarga yang sehat, dia menjadi lebih tahan banting ketika dia berada dalam lingkungan sekitar yang nggak sehat. Coba kalau ditanya gitu ya, saya pernah ngobrol-ngobrol sama para pecandu narkoba. Saya tanyakan gitu, kenapa sih gitu? Sangat jarang kayaknya yang cuman bilang bahwa, oh pertama mereka bilang gini, oh karena teman-teman lingkungan sekitar, gitu ya. Tapi begitu ditelaah lebih detail lagi gitu ya Bapak dan Ibu. Ternyata sumbernya tuh, sumber pertamanya bukan karena teman-teman. Sumber pertamanya karena rumah. Dan saya ketemu sama anak yang kecanduan gadget gitu ya. Terus kemudian saya cari tahu gitu. Ya ternyata karena memang di rumahnya dia ngerasa lonely. Nggak ada orang gitu ya bisa diajak interaksi. Sehingga dia melarikan dirinya kepada gadget. Atau anak-anak yang waktu pandemi kemarin saya ketemu sama anak masih kelas 6 yang sudah kecanduan pornografi. Saya pernah ketemu sebelum pandemi itu ketemu sama anak yang kelas 4 SD udah kecanduan pornografi. Ketika saya tanya kenapa gitu ya, saya gali dan saya ngobrol sama anaknya, saya ngobrol sama orang tuanya. Ya ternyata anaknya itu memang lebih banyak sendiri. Mantaunya gimana orang tuanya? Orang tuanya, saya nggak bilang bahwa orang tua nggak boleh bekerja ya. Tapi cara pemantauan orang tua ini cukup unik. Dia memantau anaknya, dia bilang ini, oh pekerjaan saya membuat saya harus pulang malam. Oke. Kedua-duanya adalah orang advertising, gitu ya, pulang malam, kerja pagi, gitu ya, seharian mungkin berada di luar. Dia memantaunya gimana? Lewat CCTV. Yang ketika dia lihat bahwa anaknya itu nggak melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan, kemudian dia tegur lewat CCTV. Itu model interaksinya. Dan kebayang, ketika CCTV itu tidak menunjukkan sisi-sisi yang di luar itu gitu. Ketika anaknya tidur malam, ini anak kelas 4 SD, tidur malam dan dia merasa kesepian dan kemudian secara nggak sengaja dia menemukan salah satu tidak sengaja ketemu dengan video porno dan kemudian menimbulkan perasaan happiness, fake happiness gitu ya, fulfilling, ya dia akan terus nonton. Karena itu ternyata bikin dia nggak ngerasa sepi, dia berasa happy gitu ya. Ya terus nonton. Jadi kebayang ketika anak itu merasa lonely dan tidak punya keluarga yang sehat, pasti akan sulit buat dia untuk bisa menghalau apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, ini saya mau share ciri orang tua toksik gitu ya, yang saya pikir kayak kita perlu coba cek ke diri kita sendiri. Ketika orang tua itu gagal memberikan rasa aman, seperti apa sih rasa aman ketika anak itu gagal dapat nilai bagus, terus dia lapor sama orang tuanya, terus orang tuanya malah marah-marah. Lalu anak merasa bahwa, oh oke,
berarti saya nggak boleh gagal. Saya nggak boleh nih cerita hal ini gitu sama orang tua saya, ya. Karena orang tua saya memberikan respon bahwa ini sesuatu yang memalukan. Jadi saya berhenti untuk bercerita. Ketika terlalu banyak mengkritik, ya, dan menuntut, mungkin waktu anak-anak masih kecil seringkali kita bentuk komunikasinya dari instruksi ya Bapak dan Ibu. Jadi apa sih? Ayo makan yang cepat gitu. Terus rapiin bukunya gitu ya. Waktu anak-anak kecil gitu ya. Tapi ketika anak itu udah semakin besar, ketika dia sudah semakin masuk remaja, masuk masa remaja, mereka sudah bisa membedakan bahwa ini kenapa sih gitu. Kayaknya cuman sekedar misalnya nih, Mama kan udah bilang gitu, kamu kan suruh beresin tempat tidur kamu. Ini kamar kayak kandang apa ini, berantakan semua gitu ya. Kritik. Ketika komunikasi yang terjadi itu hanya kritik dan nuntut. Mama maunya kamu dapat nilai bagus. Kenapa sih lagi nyapu nih anaknya gitu. Ih, nyapunya nggak bersih. Itu loh di pojok itu. Masa kamu nggak lihat? Atau lagi nyuci piring gitu ya. Nyuci piring nih. Terus lama, terus ibunya komen, nyuci piring aja lama banget. Kritik. Sederhana sih, kecil gitu ya. Kadang kita, padahal kan maksud kita adalah, iya biar nyuci lebih cepat gitu. Tapi buat anak adalah, message yang mereka dapat adalah, nggak ada yang bener deh yang bisa saya lakuin. Jadi ngapain? Saya harus melakukan ini lagi gitu. Kemudian, membuat anak merasa tidak berharga melalui interaksi negatif. Ya. Anak merasa tidak direspek ketika dia berusaha untuk menyampaikan pandangannya, kemudian dia bilang, anak kecil tahu apa sih? Kamu nggak tahu apa-apa, udah diem aja. Kamu tuh yang penting harus ikut. Maunya papa tuh kayak begini, maunya mama tuh kayak seperti ini. Kamu ikut aja, kamu nggak tahu apa-apa. Dia merasa tidak berharga. Atau orang tua yang fokus pada kebutuhan diri sendiri. Pokoknya saya mau kamu harus ngambil kuliah A. Ya. Ini saya temukan nih ketika saya bicara dengan orang tua yang berpendidikan tinggi ya. Mereka punya visi gitu ke depan. Which is menurut saya baik gitu. Ketika mereka paham dengan kondisi anaknya. Orang tuanya S3 ya. Anak-anaknya yang lain sarjana baik gitu ya, S2 dapat beasiswa. Ketemu anak terakhir ternyata anaknya kebutuhan khusus. Ketika dipaparkan gitu ya Bapak dan Ibu bahwa ini loh kemampuan anak Bapak tuh posisinya di sini, ini tuh begini, dia butuh bantuan, mungkin lebih baik kalau dia tidak masuk dalam jalur universitas, tapi mungkin ikut yang lebih praktis gitu ya, kursus atau apa gitu ya. Oh, enggak, kakak-kakaknya dulu kayak begini bisa kok dapat beasiswa dan S2 gitu. Karena apa? Karena fokusnya sama kebutuhan diri sendiri. Bahwa kalau bapaknya S3 ya anaknya paling tidak sama lah gitu. Ya. Lalu mengontrol anak secara negatif. Misalnya nih, apa? Kasih iming-iming hadiah. Hadiah emang nggak boleh? Boleh. Ketika hadiah itu bukan dijanjikan di awal. Ketika hadiah itu dijanjikan di awal, dia jadi transaksional. Ya. Kamu lakukan ini nanti dapat hadiah dari mama. Itu transaksional. Tapi hadiah itu boleh dikasih ketika dia sudah melakukan dan kemudian kita menghargai dia gitu. Oh, kamu sudah lakukan ini. Oke, sebagai hadiah, mama mau ajak kamu makan es krim. Dia tidak jadi transaksional, tapi dia menjadi transaksional ketika kita udah janjikan di awal dan kita tahu gitu. Kita kontrol gitu. Oke. Kalau kamu mau main gadget, kamu harus lakukan ini dulu gitu ya. Itu jadi negatif gitu ya. Kita berusaha kontrol dengan uang kah gitu atau dengan hadiah-hadiah gitu ya. Yang kita nggak pernah tahu Bapak dan Ibu, kita bisa kasih uang sampai seberapa lama gitu ya. Sampai seberapa jauh. Ada anak yang mungkin waktu mereka kecil mereka cuma minta hal-hal sederhana. Oh iya, makan, mainan gitu ya. Tapi gitu mereka besar, mereka bisa bilang gini, oke, kalau kamu mau saya kuliah, kamu beliin aku mobil dulu. Ya. Jadinya transaksional gitu. Atau membuat anak merasa bersalah. Misalnya menegur anak boleh,
tapi kemudian membuat anak itu merasa bahwa dia sudah melakukan hal yang sangat buruk. Padahal kesalahannya adalah dia dapat nilai 7 buat nilai matematika. Misalnya. Tuh. Jadi anak itu merasa sangat bersalah bahwa saya udah nggak bikin orang tua saya happy, saya udah memalukan sebagai seorang anak gitu ya. Saya nggak bisa achieve apa-apa, nggak sesuai dengan harapan papa dan mama gitu. Nah ini yang kadangkala kita berharap bahwa ketika kita ngomong ini menggugah hatinya sehingga memotivasi. Tapi ternyata ketika hal ini dilakukan secara terus-menerus, itu membuat anak akhirnya merasa bahwa saya itu tidak berharga dan tidak ada artinya buat papa dan mama. Jadi buat apa saya ada di sini? Terutama ketika kita terus-menerus lakukan ini sejak anak itu kecil hingga mereka remaja. Gitu. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu, kenapa sih ada orang tua yang toksik gitu ya, yang bisa jadi toksik buat anaknya gitu? Kenapa sih ada? Boleh nggak? Oke, silakan Bapak Ibu di chat lagi. Kita lihat. Karena masa lalu. Oke. Hmm. Boleh ada lagi Bapak Ibu? Oh, sibuk kerja, capek, tidak punya waktu untuk berinteraksi. Ya, inner Itu child yang belum beres. stres. Yes. Dari orang tuanya. Ya, Betul. ya. Pola asuh yang Selalu lalu mereka, gitu ya, masa betul, lalu. pola asuh, betul. Ya, saya setuju sekali Bapak dan Ibu. Jadi terkadang kita lupa gitu ya, bahwa setiap orang, setiap kita itu punya koper, ya koper kehidupan yang mempengaruhi cara kita berinteraksi gitu. Ada koper yang baru kita sadari ya, kalau saya boleh cerita, saya itu baru tahu bahwa saya itu pernah berada dalam situasi motherless ketika saya punya anak perempuan. Gitu. Ketika anak perempuan saya masuk masa remaja, dan kemudian saya bertanya gitu sama diri saya, kenapa ya? Saya kok susah banget berkoneksi gitu dengan anak perempuan saya. Ketika dia kecil, saya nggak ada masalah gitu ya. Saya ngobrol, dia bisa tanya sama saya gitu ya, apa aja gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun dia senang bertanya apa aja sama saya gitu. Pertanyaan-pertanyaan cukup unik-unik gitu ya. Kayak misalnya waktu dia kecil dia sempat tanya, kenapa sih eh, saya ada Tuhan Yesus di surga, tapi ada Tuhan Yesus yang lagi berdoa gitu ya. Pertanyaannya cukup susah. Kelas 4 dia nanya, "Mah, kenapa ada orang transgender ya? Kenapa memilih transgender gitu?" Jadi itu pertanyaan yang diajukan dan saya punya koneksi yang baik gitu bahkan sampai hari ini. Tapi saya merasa kayaknya ada yang missing gitu. Kenapa kok saya nggak bisa apa ya benar-benar terkoneksi seperti waktu dia masih kecil. Dan kemudian saya merefleksikan situasi saya waktu saya remaja dan interaksi saya dengan ibu saya. Dan itu baru saya sadari ketika anak saya masuk remaja. Oh, saya ini ada missing gitu. Dan missingnya itu adalah ketika saya masuk remaja, ibu saya tuh sakit. Sehingga kebutuhan saya sebagai seorang anak remaja itu tidak terpenuhi karena saya kerjaannya berantem sama ibu saya gitu. Karena dia sedang sakit dan dia harus fokus pada dirinya sendiri gitu. Nah, ketika saya mulai sadar bahwa oh iya, saya punya koper yang PR saya nih gitu. Itu yang membuat saya ketika saya berinteraksi dengan anak perempuan saya menjadi lebih aware. Oh, saya harus lakukan ini gitu. Saya harus bangun koneksinya gitu. Saya nggak mau anak perempuan saya ini nanti seperti saya waktu saya sama ibu saya yang kerjanya tuh marah terus dan saya merasa saya ditinggalkan gitu sama ibu saya. Lalu ketika saya ngajar anak saya baru sadar juga bahwa saya punya koper yang dulu saya punya tuntutan akademik yang cukup tinggi dari orang tua saya. Yang kemudian saya turunkan gitu ya ke anak saya. Padahal saya tahu gitu ya, nggak enak loh rasanya ketika kamu nyodorin, "Ini aku dapat nilai 8," gitu ya. Terus saya cuma nyampe gini, "Kenapa nggak 9?" gitu ya. Saya kasih 9, kenapa nggak 10 gitu ya. Sampai di satu titik saya pikirin, kayaknya berapapun saya kasih, papa saya nggak akan pernah bangga deh, gitu, nggak akan pernah puas. Saya sadar itu. Tapi secara nggak sadar, saya lakukan sama anak saya. Sampai akhirnya saya gini,
iya ya, saya tahu nggak enak, tapi kenapa saya masih mereplikanya gitu. Nah itu, ketika kita nggak sadar bahwa kita punya koper kehidupan kita ini gitu ya, pasti saya percayalah setiap dari kita tuh pasti punya namanya luka yang kita nggak sadarin. Dan luka itu baru muncul ketika kita menikah, Bapak dan Ibu. Ketika kita menikah, punya interaksi yang sangat intens gitu dengan seorang, dengan pasangan kita, itu baru bisa berefleksi, oh kenapa ya, saya kalau berantem sama dia gitu ya, sama suami saya gitu, kok kenapa sih reaksinya begini gitu. Oh ternyata saya punya luka waktu saya kecil. Kenapa sih saya interaksi saya sama anak saya kok kayak begini? Oh ternyata saya punya luka antara saya dengan orang tua saya gitu. Bukan berarti saya bahasanya apa ya, menzolimi, bukan ya orang tua saya, enggak. Tapi saat ini saya sudah maafkan gitu orang tua saya. Tapi luka itu masih ada karena dia imprint gitu di dalam diri saya dan di dalam emosi saya. Cuman ketika saya sudah sadar bahwa oh iya ya, itu membuat saya menjadi lebih sadar ketika harus berinteraksi dengan orang-orang terdekat kita. Karena ketika koper kita ini terlalu penuh, Bapak dan Ibu, orang pertama yang akan Bapak dan Ibu lukai adalah orang terdekat dari Bapak dan Ibu. Siapakah mereka? Suami dan anak-anak. Gitu. Jadi penting loh kita buka satu persatu nih koper yang kita bawa ada berapa ya? Ada kopernya gede, ada kopernya kecil gitu ya. Itu yang membuat kita harus bisa melakukan parenting, kalau saya bilang itu conscious parenting gitu ya. Kita sadar bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan kita marah tuh kenapa sih kita marah gitu. Apakah karena dia melawan kita? Terus kenapa kalau dia ngelawan? Apa dari kita gitu? Kenapa ego kita tersinggung nih gitu? Apa yang dari sana gitu. Nah, karena apa? Kalau kita sadar, kita jadi punya interaksi yang lebih sehat gitu ya. Lukanya pasti masih mempengaruhi gitu ya, masih ada, tapi at least kita sadar secara sadar kita mau mengubah diri kita. Karena ketika interaksi itu sehat, itu terjadi pertukaran informasi, gagasan, pikiran, perasaan gitu ya, yang dilakukan secara verbal dan nonverbal tanpa rasa takut. Antara kita dengan anak kita dengan pasangan kita. Interaksinya begitu sehat. Karena interaksi sehat itu membangun hubungan kedekatan dan keakraban. Dan dia adalah sebuah jantung di sebuah keluarga. Ya, ketika interaksi itu nggak ada, bayangin Bapak dan Ibu, ketika jantung dalam tubuh kita tidak berfungsi, ketika klep jantungnya itu antara darah kotor dan darah bersihnya nggak berfungsi, yang terjadi apa sih? Chaos kan? Kita menjadi sakit gitu. Itulah yang terjadi. Ketika interaksi di dalam keluarga itu tidak sehat, dia akan membuat sebuah keluarga itu menjadi mati. Ya, entah itu cuma satu orang gitu ya, mungkin ayahnya aja atau mungkin ibunya aja gitu. Tapi itu timpang yang terjadi. Karena itulah jantung itu butuh klep yang pas gitu. Gak bisa tuh antara darah bersih dengan darah kotornya bercampur. Dia butuh tempat yang pas, butuh klep yang pas masuk secara tepat gitu. Jadi adalah penting untuk memfungsikan setiap orang, terutama orang dewasa yang ada dalam kehidupan anak kita. Siapa sih orang dewasa terdekat? Adalah kita, ayah dan ibunya. Itu yang harus sehat, sehingga jantungnya pun sehat dan membuat keluarga itu sehat. Nah, ini ayah ibu itu punya peran yang sama dalam mengisi tabung cinta anak melalui interaksi yang sehat. Ya kalau kita bayangin nih Bapak dan Ibu, nih misalnya tabung cinta anak kita gitu ya segini. Kalau kita interaksinya adalah banyak toksit, bayangin aja, tabung ini banyak bolongnya. Kebayang nggak? Berapapun yang kita isi, kurang nggak? Kurang. Dia akan keluar dari bolong-bolongannya. Setiap luka yang kita lakukan pada anak kita, ya, setiap rasa sakit, setiap yang kita berikan sama anak kita. Bukan berarti kita harus jadi orang tua yang sempurna gitu ya, nggak ada sih, saya yakin nggak ada orang tua yang sempurna. Bukan berarti bahwa anak kita nggak boleh sakit gitu ya, nggak boleh kecewa, enggak, bukan itu gitu. Tapi ketika kita sudah melakukan kesalahan dan kita berusaha, tapi kita tidak minta maaf, itu kita menimbulkan luka. Ketika kita hanya fokus sama diri kita sendiri gitu ya, tapi tidak fokus pada anak kita menimbulkan luka. Dan di sini ayah ibu itu
perannya sama, ngisi tabung cinta buat anaknya. Supaya apa? Ketika dia keluar nanti, ketika dia sudah dewasa, Bapak dan Ibu, dia tidak akan craving, ya. Ketika dia masuk masa remaja nih, gitu ya. Terus ada cowok gitu bilang, ih kamu cantik banget ya, bagus banget ya kamu pakai ini, gitu ya. Kalau anak yang tabung cintanya kosong, udah pasti klepek-klepek Bapak dan Ibu. Langsung dia gini, ternyata aku ini ya, gitu ya. Karena apa? Tabung cintanya kosong. Nggak pernah Bapak dan Ibu bilang, kamu cantik ya nak, gitu ya. Kamu bagus banget pakai baju ini. Aduh, mama tuh sayang banget sama kamu, gitu ya. Karena kita apa? Karena kita mungkin produk zaman dulu yang kayaknya jarang juga gitu ya dikasih dikasih pujian gitu ya. Sehingga kita pikir, oh dengan tidak memberikan pujian, dia menjadi kuat gitu. Oh enggak, ternyata. Ya, ketika tabung cinta anak cukup, dia nggak akan cari tempat yang lain. Jadi ini yang harus kita cukupkan. Ya, bayangin kalau ininya kosong, gimana caranya dia mau ngasih cinta? Nggak ada. Karena dia perlu mengisi dirinya dulu. Dari mana? Dari orang sekitarnya. Kalau dia nggak dapat dari bapak dan ibunya, dia akan cari dari siapapun yang ada di lingkungannya untuk bisa ngisi tabung cinta. Ya. Jadi saya pernah ketemu sama anak SMP yang pacaran sama gurunya bapak dan ibu. Karena apa? Karena tabung cintanya kosong. Dan ayah sama ibu tuh sama pentingnya. Jadi jangan berpikir bahwa udahlah cukuplah sama ibunya aja gitu ya. Bapak udah fokus kerja gitu. Enggak. Ayah juga perlu untuk bilang bahwa anak perempuannya itu cantik. Perlu loh. Bahwa kamu papa bangga sama kamu. Papa sayang sama kamu. Karena dia mengisi. Gitu. Jadi bukan cuma ibu. Ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apa nih perbedaan anak sekarang dengan ketika Bapak Ibu masih seorang anak zaman dulu? Apa sih bedanya gitu waktu kita kecil? Kan kita kadang suka gini, kita dulu nggak digituin aja kuat-kuat aja gitu ya. Kan ngomongnya gitu. Benar. Jangan-jangan kopernya gede banget loh Bapak dan Ibu. Jangan-jangan baru sadar sekarang ya, Kak ya. Iya, itu. Jadi apa sih bedanya gitu anak sekarang dengan kita gitu? Atau Bapak dan Ibu percaya dengan bahwa anak zaman sekarang tuh generasi stroberi gitu ya, yang cantik di luar, rapuh di dalam. Rapuh Apakah di seperti itu? dalam. Gitu ya? Apakah iya? Atau apa? Gitu. Coba ditunggu komennya teman-teman, Bapak dan Ibu. Ayo. Tapi iya benar ya Kak ya. Em, apa banyak luka kita tuh yang baru ketahuan sekarang setelah punya anak jadi orang tua ya. Karena memang interaksinya di situ kan baru ter terbangun. Oke, ini Betul. katanya kalau dulu generasi 90-an terbiasa dengan menunda kebahagiaan. Kalau zaman Hmm. sekarang serba instan, serba Mhm. cepat. Ya. Anak sekarang lebih susah diatur. Mhm. Mau makan tinggal gosen generasi instan ya. Betul. Satu sisi kritis, satu sisi lembek. Kalau dulu mau kritis agak takut ya. Kita dulu kalau bilang papa kok gitu sih, wah dikemplang ya. Udah Iya, langsung udah habis sepatu gitu. kena gitu ya. Apa? Iya, nggak bisa kita dulu. Nggak bisa. Di Nggak sekolah aja bisa. udah langsung penggaris panjang ya Kak ya. Iya, dilempar pakai kapur kan gitu. Iya. Mending Dulu kapur Kak. Itu oh, penghapus. penghapus iya ya. Dulu lebih mudah diarahkan. Kalau Hmm. sekarang informasi gampang sekali didapatkan dari manapun, betul. Dulu tahu dari ortu. Mm-mm. Sekarang lebih open, tidak suka diatur, mencari bahagia menurut persepsinya idealis. Mhm. Kondisi lingkungan dan internal beda dulu dengan sekarang, betul, pasti ya. Setiap Ya, zaman, setiap generasi beda zaman. betul. Saya setuju bahwa memang ada perbedaan ya. Kalau bahkan untuk orang tua kita yang zamannya mereka perang gitu, pasti kan udah membentuk suatu pribadi yang berbeda, ya nggak? Kalau sekarang memang, ya zaman saya ya Kak, kayaknya eh, saya baru punya handphone itu waktu masuk kuliah. Sebelumnya pager ya kan lagi ngetren pager tuh ya. Gimana coba kalau kalau mau kirim message buat orang yang kita suka ya, halo, tolong titip pesan ya gitu ya. Kan ada operator yang menerima gitu ya, bisa digangguin. Kalau sekarang ya mudah sekali gitu, tinggal teks. Kalau kangen tinggal video call gitu ya. Kalau zaman dulu lah kangen ya tunggu besok pagi gitu. Atau tunggu kapan baru bisa ketemu. Jadi
mau nggak mau memang akhirnya memunculkan anak dengan karakter seperti itu. Jadi ini adalah karakter ciri khas dari anak remaja zaman now, gitu ya Bapak dan Ibu. Kritis dan rasa ingin tahu yang besar, gitu ya. Mereka kritis. Mereka menanyakan segala sesuatu. Dan the truth is, itu yang kita pingin kan? Ya enggak? Makanya kenapa kita masukin dalam sistem pendidikan yang diskusi dua arah. Benar nggak? Ketika dia bisa menanyakan sesuatu gitu. Jadi coba bayangin ketika dia bisa berdiskusi dengan gurunya di sekolah, tapi di rumah dia nggak bisa diskusi. Dia menanyakan sesuatu, tuh saya bilang, sudah, diam, kamu ikut aja. Karena kamu anak kecil, nggak tahu apa-apa gitu ya. Itu seperti memangkas sebenarnya. Dan rasa kritis dan rasa ingin tahu yang besar ini adalah membantu mereka loh, Bapak dan Ibu, dalam menavigasi hidupnya mereka. Coba bayangin, kalau mereka tidak bertanya dan kritis, karena perubahannya sangat besar sekali ya. Sekarang aja udah ada AI gitu ya. Kita mau apa-apa ChatGPT gitu. Mau bikin apa PowerPoint udah ChatGPT aja, PowerPoint yang bikin gitu ya. Kemarin bahkan saya lihat-lihat di salah satu sosial media yang keluarnya adalah kamu kalau mau bikin video gitu ya, kamu minta aja ChatGPT. Nanti dia kasih tahu hari pertama ngeluarin ini, hari kedua ngeluarin ini gitu ya. Jadi nggak perlu lagi susah-susah. Sehingga itu menyebabkan mereka salvasi dengan teknologi. Kalau tadi dibilang semuanya menjadi mudah gitu ya, nggak sabar ya, nggak sabar dalam proses, pinginnya instan. Ya iyalah, orang kalau lapar tinggal pesen gosen gitu ya, nggak perlu juga lama-lama mikir. Kalau kita dulu mesti jalan ke warung sana untuk beli sesuatu, sekarang kita udah bisa menikmati ketika kita lupa beli sesuatu, tinggal nyuruh Gojek, ya kan? Beliin nih gitu ya, kita tinggal duduk manis deh di rumah gitu. Membuat mereka tidak sabaran. Lalu mereka sebenarnya ya Bapak dan Ibu, mereka tuh senang loh terkoneksi. Makanya ketika pandemi terjadi, mereka mencari bentuk koneksi yang lain. Main apa sih? Main gadget. Ya, main game. Itu adalah salah satu bentuk koneksi. Dan karena mereka sudah di zaman sekarang, jadi kita nggak bisa lagi bilang bahwa kamu nggak boleh loh temenan sama orang yang kamu nggak kenal. Itu masih boleh ya. Tapi ruang pertemanan mereka sudah nggak bisa kita kotakin bahwa ini cuman pertemanan di sekolah, tetangga gitu ya, saudara. Nah sekarang ada pertemanan virtual. Makanya kita perlu peka untuk bantu mereka bagaimana sih menjadi digital citizen gitu ya. Jadi penduduk dunia digital, apa nih yang harus dilakukan gitu. Multitasking ya. Jadi kalau sekarang tuh kalau kadang kita ngeliat gini ya, ini anak gimana cara belajarnya ya? Sambil belajar, sambil denger musik, sambil ngerjain apa gitu ya. Gimana sih gitu? Apakah bener gitu? Kalau zaman kita kan belajar ya udah gitu ya, ruangan sepi, sunyi, sepi gitu, belajar gitu. Kalau ini enggak, anak-anak tuh sangat multitasking sebenarnya gitu. Dan itu yang membuat terlihat mereka seperti punya konsentrasi yang pendek. Ya, itu sih di sisi lainnya. Karena karena mereka mengerjakan banyak hal, mereka jadi nggak sabar gitu ya, pinginnya cepat, buru-buru, nggak tahan dalam satu hal aja yang mereka lakukan, mereka mau melakukan banyak hal. Dan yang terakhir adalah punya kecemasan yang tinggi. Kenapa? Karena yang dia bandingkan adalah bukan hanya dirinya dengan siblingnya, atau saudara, atau tetangga, tapi dia membandingkan dirinya dengan dunia, Bapak dan Ibu. Ketika kita ngizinin anak kita masuk ke dalam dunia sosial media, kita lagi mengizinkan dia untuk melihat seperti apa di balik itu semua. Dan ketika itulah dia mulai membandingkan dirinya dengan dunia. Saya ketemu sama anak kelas 6 yang cemas banget, dan kemudian sehingga orang tuanya bawa untuk konsul, dan ketika dicek gitu ya, padahal anak ini punya, jadi kecemasan tuh gini, ketika dia harus membuat video gitu ya, waktu itu masa pandemi, membuat video, kemudian dia itu bisa sampai ngulang tuh sampai berpuluh-puluh kali gitu. Terus dia nggak suka kalau lagi main piano terus difilmin gitu sama orang tuanya gitu, padahal bisa main piano dengan baik. Dia nggak suka kalau di post di mana gitu ya, kalau dia punya gambar yang baik gitu ya. Setelah ngobrol-ngobrol ya, karena dia ngerasa bahwa kemampuan saya itu nggak ada apa-apanya, saya nggak bisa nih gitu. Karena yang dia bandingkan dengan siapa? Ya dengan
pelukis yang udah jago banget gitu ya, yang sudah berpuluh-puluh tahun memang kerjaannya ngelukis gitu. Dan itu yang dia bandingkan. Oh, lukisan saya nggak keren gitu ya. Tapi padahal kalau dilihat dari anak-anak seumurannya, lukisannya sangat baik. Sangat bagus. Tapi itu tadi, dia membandingkannya bukan dengan temannya atau dengan siblingnya, tapi dia membandingkannya dengan dunia. Sehingga dia menjadi cemas bahwa I'm not good enough. Ini tuh bener nggak sih kemampuan saya? Ini jangan-jangan ada kok orang lain yang kayaknya lebih keren. Saya ini nggak ada apa-apa gitu ya. Itu yang membuat mereka banyak sekali worry gitu ya, overthinking untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Nah, sehingga dicari deh gitu ya. Saya mau mencari nih orang tua yang sadar dan mau untuk mengubah dirinya, yaitu fokus pada anak. Karena ternyata tadi anak-anak kita tuh ngalamin banyak hal, Bapak dan Ibu. Sama seperti kita di zaman kita. Benar nggak? Dan mereka itu butuh bantuan kita, Bapak dan Ibu, untuk bersabar terhadap diri mereka. Bahwa ada sebuah proses yang harus mereka jalanin untuk bisa jadi orang yang seperti mereka inginkan. Nah ini nih, ketika kita sebagai orang tua tidak fokus pada kebutuhan anak kita dan hanya fokus pada kebutuhan kita tuh seperti dragging mereka gitu, narik-narik gitu. Ayo dong gitu ya, dorong-dorong gitu ya. Padahal yang mereka butuhkan adalah orang tua yang sadar dan mau gitu untuk duduk bersama mereka, untuk mau mengenal diri mereka dan mengubah fokus pandangannya bukan pada diri orang tua, tapi fokus pada kebutuhan anak kita. Ya. Nah, saya kasih strateginya. Strateginya A, B, C, D, E gitu ya. Yang dibutuhkan seorang anak zaman sekarang dari orang tuanya. Yang pertama adalah mereka tuh butuh ini loh Bapak dan Ibu. Untuk punya waktu rutin bersama. Gitu ya. Jadi yuk bikin ya jadwal kegiatan keluarga, ngedate nih gitu ya. Bapak punya anak 2, ya udah pertama Bapak ngedate sama anak pertama, Ibu ngedate sama anak kedua. Nanti kapan Bapak ngedate sama anak kedua, Ibu ngedate sama anak pertama gitu ya. Kalau punya anak 3 ya udah 3 gantian gitu ya Bapak dan Ibu ngedate. Karena apa? Karena ketika ngedate fokus kita tuh hanya sama anak ini gitu ya. Ketika bersama-sama gitu ya, semua rebutan bikin cerita kan, semua kayaknya butuh fokus gitu ya. Oh si ini cerita ini, si ini cerita ini gitu. Kadang ada yang kalau anaknya nggak banyak cerita, akhirnya ya udah diem aja gitu ya, karena ya udahlah biarin aja gitu orang lain yang cerita gitu. Padahal kan kita punya koneksi khusus gitu ya dengan masing-masing anak kita. Kemudian mulailah bicara mengenai hal kecil gitu ya untuk pembicaraan besar. Jadi mulai aja hal-hal yang receh gitu ya. Jangan juga percakapan yang terjadi hanya, ayo mari kita duduk. Bagaimana sekolahmu hari ini? Gitu ya. Tadi gimana ulangannya? Gimana teman-teman? Gitu ya. Tapi ngobrolin hal yang receh aja gitu ya. Hal-hal yang mungkin ditemukan di TikTok yang lucu gitu ya. Bisa jadi sumber pembicaraan gitu. Atau joke-joke yang kadangnya kalau bapak-bapak suka joke lebay gitu ya. Nggak apa-apa, kita mulai dari sana. Kenapa enggak gitu ya. Ketika kita bisa, nanti anak itu akan merasa bahwa ngobrolnya hal yang besar tuh nggak susah loh gitu ya sama papa sama mama. Lalu belajar untuk mendengarkan tanpa distraksi. Ini yang seringkali terjadi. Oke, ngobrol aja, ngobrol. Iya, bisa kok, bisa. Sambil pegang handphone gitu ya. Atau mama-mama kalau bukan masalah gender ya, tapi mama-mama kadang masak gitu ya, bukan mama-mama aja sih yang masak gitu ya, sambil nggak apa-apa sih gitu ya, tapi mungkin ada satu momen di mana kita bisa bilang gini, tunggu ya nak gitu ya, apalagi kalau anaknya kayaknya udah mukanya serius gitu ya, tunggu ya sebentar ya, 5 menit, menyelesaikan masakan sebentar gitu ya, terus kita ngobrol gitu sama anak ini gitu ya, dan itu akan sangat diapresiasi sebenarnya sama anak. Jadi interaksi yang terjadi bukan cuma soal urusan sekolah, bukan cuma ketika dia melakukan kesalahan gitu ya, atau dia mendapatkan nilai buruk gitu, tapi juga interaksi dalam hal yang sederhana. Dan ini dan don'ts, menasihati berlebihan, apalagi buat anak-anak yang sudah mulai beranjak besar, Bapak dan Ibu. Kecenderungannya kenapa? Ketika kita ngobrol panjang gitu ya sama anak kita, seringkali kecenderungannya adalah jadinya menceramah. Kamu nggak tahu, kamu udah enak, zaman bapak dulu begini gitu ya.
tolong ditahan dirinya gitu ya. Kita tidak sedang bicara tentang Bapak, tapi kita bicara tentang anak kita. Jadi coba tolong tahan. Boleh kasih nasihat nanti di lain waktu gitu ya. Tapi jangan setiap kali interaksi akhirnya adalah modelnya adalah ceramah atau mengomentari secara judgmental gitu ya. Komentarin temennya gitu ya. Kenapa sih temen kamu kayak begitu gitu ya. Terus kayaknya kamu mendingan gak usah temenan ya sama dia gitu ya. Nggak begitu caranya kita menghalau gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita tahu anak kita naksir gitu ya sama orang yang kayaknya kita nggak setuju deh gitu. Nah, mungkin kita ya jangan judgmental gitu ya. Semakin kita judgmental, semakin dia akan terus berpegangan sama si orang yang kita judge itu gitu ya. Karena merasa bahwa dia harus membuktikan bahwa orang ini punya sisi yang lain gitu. Atau berkritik. Gitu. Jadi coba tahan ketika kita berinteraksi bersama, jangan kemudian hal-hal ini yang muncul sehingga anak nggak kapok gitu ya waktu diajak bicara. Yang kedua adalah bertumbuh bersama anak. Gitu. Ya, saya percaya bahwa ketika anak kita masih kecil, kita punya pola asuh seperti A, gitu ya. Ketika anak itu sudah berkembang, kita seharusnya merubah pola asuh kita. Nggak bisa lagi gitu ya. Kalau saya tuh suka pakai perumpamaan jam. Jadi kalau anak tuh masih kecil gitu ya Bapak dan Ibu, mungkin kita bentuk pola asuhnya seperti jam 6 ya. Saya ngomong kamu ikut gitu ya, jam 6 kan lurus gitu ya, kamu ikut ya, karena mereka belum tahu apa-apa, kadang perlu banyak pengarahan gitu. Tapi begitu anak itu masuk remaja, kayaknya kita mesti merubah deh, merubah pola asuh itu menjadi jam 9:15. Ada proses diskusi gitu yang terjadi. Nggak bisa lagi untuk benar-benar bahwa enggak, kamu harus follow apapun yang saya ngomong. Nggak bisa gitu. Proses diskusi, why? Pasti anak tuh akan nanya, why? Kenapa saya harus melakukan ini gitu? Kenapa saya harus lakukan dan kakak enggak gitu? Why gitu kan ya? Proses itu. Dan ketika anak itu udah dewasa, seharusnya bentuknya adalah jam 12. Ketika kita bisa partnership gitu sama anak kita gitu. Ya, mentoring gitu ya. Jadi kita bisa bareng, kita udah bisa cerita gitu ya. Jangan sampai kebalik. Ketika anak masih kecil kita curhat gitu, curhat soal ayahnya ya, soal macam-macam gitu ya. Itu yang kita mesti hati-hati. Tapi ketika anak itu sudah besar, ketika pola pikirnya mereka sudah mulai lebih baik, kita bisa gitu menceritakan keluh kesah kita, kesulitan, itu boleh gitu ya. Tapi coba dilihat dari sesuai dengan umur anak. Ya. Lalu harus dilihat juga bahwa ada kebutuhan anak laki berbeda dengan kebutuhan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu senang gitu ya. Kalau saya punya 2 anak, satu laki, satu perempuan. Yang perempuan tuh senang banget kalau sambil cerita sambil peluk-peluk gitu ya, sambil disayang-sayang gitu. Tapi kalau sama yang anak laki jangan harap. Waktu kecil aja, waktu anak perempuan saya, jadi kalau pulang sekolah saya selalu nanya, kamu tadi gimana? Wah, anak saya cerita. Tapi kalau anak laki-laki ini kalau ditanya, tadi gimana deh di sekolah? Main apa ini apa? Gak tahu, aku bobo. Ya, jadi memang beda gitu ya, beda interaksinya. Jadi jangan langsung sakit hati. Kalau anak laki itu memang lebih aktivitas, lebih apa ya, lebih pendek gitu ya informasi yang dicapai sehingga kita harus kayak nyusun puzzle gitu ya. Kalau perempuan tuh kayaknya bisa nyusun bareng-bareng, kalau anak laki ya udah kamu susun sendiri deh informasinya gitu ya. Dan sampai kita menemukan oh sebenarnya dia lagi cerita apa gitu. Jangan sampai kita tidak memahami luka diri sendiri. Tadi ya, kita harus berpikir bahwa kita punya koper nih. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus cek koper kita. Terus kemudian, apalagi kalau kita punya fixed mindset, berpikir bahwa saya nggak apa-apa kok diperlakukan seperti ini gitu ya, oleh orang tua saya dan saya sehat-sehat aja gitu. Coba cek. Mungkin nggak apa-apa, tapi tadi kita udah belajar bahwa anak zaman sekarang itu berbeda sama zaman kita. Jadi kita harus berubah pendekatannya dengan anak-anak kita. Yang ketiga adalah ciptakan lingkungan yang aman. Ya, jadi coba catat ya ada tanda-tanda stres, masalah emosi gitu, bangun rasa percaya ketika anak menceritakan kegagalan. Ketika anak berani bercerita bahwa dia melakukan kesalahan, itu berarti dia merasa safe dengan Bapak dan Ibu. Ketika anak saya berani bertanya atau mengungkapkan dirinya waktu dulu ya, dia bilang ini, mah kayaknya aku lesbian deh gitu ya, dia ngobrol gitu sama saya gitu ya,
Mungkin kalau Bapak dan Ibu mendengarnya udah wah jeder gitu ya. Tapi ketika dia berani ngomong begitu dan kemudian menerima gitu ya pandangan saya, itu berarti dia punya rasa trust. Dia merasa aman gitu. Ya, ketika dia bisa cerita sama saya bahwa mah waktu itu aku pernah nyontek loh gitu. Ya, kesalahannya dia gitu. Itu berarti dia merasa aman, merasa dia diterima bahwa apapun yang dia lakukan dia tetap anak saya. Bahwa apapun yang dia lakukan adalah saya tetap sayang sama anak saya. Ya. Dan kalau memang kita tidak lihat gitu ya, kita boleh loh kerjasama dengan pihak sekolah gitu. Kenapa ya? Apakah anak saya sering izin sakit kah gitu ya? Jadi jangan sampai kita itu kemudian bilang enggak kok kalau di rumah enggak kayak gini gitu ya. Saya sering banget tuh ketemu sama orang tua yang tiba-tiba Bu, anak ibu gini-gini di sekolah. Oh enggak, di rumah saya enggak kayak gitu ya. Kayak kesannya pihak sekolah itu berbohong gitu ya. Padahal sebenarnya bisa jadi anak bapak dan ibu menunjukkan perilaku yang berbeda di rumah dan di sekolah gitu. Don't mengacukan pola pandangnya gitu ya, karena dia punya pola pandang sendiri, pikiran sendiri. Jadi jangan langsung judgmental. Ketika anak saya bilang, ini kan lesbian, aku rasa aku lesbian ya, Ma. Oh oke. Kenapa kamu begitu berpikir begitu? Menurut kamu lesbian itu apa gitu ya? Jadi kita coba gali gitu dari dia dan jangan juga kita memojokkan kelemahannya gitu ya. Kayak misalnya ya memang kamu sih memang nggak teliti, kamu orangnya nggak teliti gitu ya. Kita terus menerus gitu. Atau misalnya kita fokus, ya bagaimana kamu mau bisa kurus kalau makannya sebanyak itu gitu. Nah, itu sangat sakit loh Bapak dan Ibu, apalagi kalau diucapkan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya. Lalu menghindari pembahasan yang sensitif gitu ya, karena tadi saya sih berpikir gini ya, walaupun kita punya Google, anak-anak bisa cek Google, Wikipedia gitu. Tapi sebaiknya orang tua adalah Google pertama anaknya. Ya, karena ketika orang tua itu berperan sebagai Google pertama anaknya, kita bisa memasukkan value yang kita punya. Apa? Value keluarga, value agama. Mereka bisa nge-search tentang di Google, tapi value itu yang mereka nggak bisa temukan. Gitu ya. Kemudian kita harus mendedikasikan diri untuk menjadi teladan. Jadi kalau saya mau bilang harus bisa jadi walk the talk gitu ya. Ketika kita bilang jangan pegang handphone ya kalau di atas meja gitu ya, kita ngobrol, ya udah jangan pegang juga gitu ya. Apapun kita adalah contoh anak kita. Jauh lebih kuat dan powerful ketika apa yang diobservasi anak-anak daripada apa yang diucapkan kita. Gitu. Jadi kalau kenapa kita bertanya-tanya kenapa anak kita kalau marah dia teriak-teriak? Yuk kita cek dulu. Jangan-jangan kita sendiri kalau marah teriak-teriak. Kita nggak sadar gitu ya. Kita marah, berteriak, membentak. Gitu. Kenapa anak kita kok susah banget ya minta maaf? Ya cek dulu apakah pada saat kita melakukan kesalahan kita meminta maaf nggak sama anak kita. Gitu ya. Jadi kita cek. Kalau kita pingin anak kita itu rajin membaca Alkitab, yuk kita dulu nih yang mesti rajin membaca Alkitab gitu ya. Karena ya kita memang harus jadi teladannya, kita harus jadi contohnya gitu. Kita nggak bisa bilang ya udah kamu jangan bilang gini, yuk jangan ngerokok ya, tapi kita ngerokok gitu ya di depan. Itu message-nya nggak dapet gitu. Dan hanya memberikan instruksi tanpa menjadi contoh dan nggak paham sama usia perkembangan anak. Jadi kalaupun kita maksa anak kita untuk melakukan sesuatu, kita harus cek dulu memang di umur dia sudah bisa nggak sih gitu ya dia melakukan hari ini atau belum saatnya. Yang terakhir adalah ekspresikan kasih sayang. Ya ini nggak boleh lupa Bapak dan Ibu, kita harus tahu bahasa kasih anak kita. Mereka punya bahasa kasih apa sih gitu ya. Anak saya tuh senang banget physical touch gitu. Jadi dia senang banget kalau dia dipeluk. Lalu apakah anak kita senang dengan kata-kata penghargaan gitu ya, atau dia senang kalau diberikan hadiah gitu ya. Itu yang harus kita cek apa nih gitu. Jangan sampai bahasa kasih kita nggak nyambung gitu sehingga anak merasa tidak dikasihi gitu ya. Dan kita harus berani mau mengungkapkan perasaan melalui perkataan. Jadi jangan gengsi untuk bilang duluan gitu ya. Kadang nih bapak-bapak suka ngerasa bahwa aku udah berusaha gitu tapi ditolak. Usaha lagi gitu ya.
karena mungkin anaknya belum nyaman. Ya, jadi coba lagi gitu. Coba lagi. Dan tugasnya ibu-ibu adalah memberikan cara-cara kepada para suami-suami gitu ya. Memang pada dasarnya suami-suami ini mungkin bahasa apa ya, tidak seekspresif ibu-ibu dalam mengekspresikan kasih sayang. Jadi harus dikasih tuh informasinya. Anak kamu tadi dapat nilainya bagus. Nanti kalau udah nyampe rumah kamu ini ya gitu. Makan misalnya pergi gitu playdate. Anak kamu tuh sukanya makan es krim, diajak makan es krim ini gitu. Taunya dari mana? Ya, emang taunya dari ibu-ibu, karena yang detail itu ibu-ibu. Bapak-bapak mah enggak gitu ya. Jadi ini adalah pekerjaan tim, bukan pekerjaan sendiri-sendiri gitu. Jadi jangan pelit penghargaan, terus jangan transaksional gitu ya, atau menerapkan peran gender yang kuno gitu ya, bahwa kalau bapak-bapak fokus hanya kerja doang, ibu-ibu yang ngurus anak. Kalau anaknya cerdas, hebat bapaknya. Kalau anaknya jelek, gimana sih ibunya gitu ya. Jadi jangan itu gitu, karena tadi kita kerja tim, nggak bisa sendirian, dan ayah dan ibu itu memiliki peran yang sama untuk misi tabung cinta anak gitu ya. Nah, ketika anak remaja Anda terluka, turunkan ego gitu ya. Ini bukan tentang Anda, tapi ini tentang anak Anda. Jadi jangan merasa ofensif. Ketika anak Anda mulai protes, kita bilang gini, why? Kenapa aku harus lakuin ini? Jangan langsung ofensif gitu ya. Tapi, oh mungkin saya belum jelasin dengan baik gitu ya. Jadi kita harus menurunkan ego kita supaya kita bisa punya level interaksi yang sama. Nah, saya kasih tanda-tanda gitu ya, yang mungkin bisa jadi warning sign buat kita sebagai orang tua. Yang pertama adalah ketika muncul perasaan rendah diri, merasa nggak dihargai, nggak pantas dicintai gitu ya. Mungkin dia membenci diri sendiri, bisa munculnya macam-macam iri mungkin sama saudara sekandungnya, atau bisa jadi muncul bentuknya adalah melukai diri sendiri. Ketika dia marah, dia pukuli dirinya sendiri. Ketika dia dan itu kita bisa lihat gitu, kenapa gitu ya. Mungkin memang dia ada luka dan dia mungkin butuh bantuan untuk bisa meregulasi dirinya. Terus lebih senang waktu menghabiskan waktu sendiri di kamar. Kalau diajakin pergi udah nggak mau lah, udah nanti aja gitu ya, nggak usah gitu. Terus menolak interaksi, nggak mau. Kalau di meja makan hanya diem aja, ditanyain semua iya, nggak apa-apa gitu ya. Ini kenapa? Apa yang terjadi sama anak kita? Atau menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan kesehatan mental. Misalnya sering nangis, kebiasaan yang berubah, tadinya suka pergi keluar, tiba-tiba nggak suka gitu ya. Tadinya hangout sama temen A gitu, tapi sekarang nggak lagi, muncul sifat melukai diri sendiri gitu ya. Terus kemarahan yang meledak-ledak. Ini kita mesti waspada. Apakah karena anak kita terluka karena kita, ataukah memang dia ada luka yang terjadi ketika dia berinteraksi di lingkungannya. Membentak, bersikap agresif ketika diajak bicara yang dilakukan secara terus-menerus gitu ya, kok selalu ngomel ya gitu, kok selalu melawan ya gitu, kok selalu kayaknya kita nggak bisa ngobrol dengan baik gitu. Kenapa? Apakah karena kita atau cara komunikasi kita atau karena hal lain? Dan terakhir yang bisa dicek adalah mengalami masalah belajar gitu ya, penurunan dalam hal akademik, atau juga muncul isu sakit fisik berulang. Biasanya muncul tuh sakit perut, pusing gitu ya, yang berulang-ulang gitu ya, di hari-hari tertentu mungkin atau apa. Nah ini kita mesti cek. Mungkin anak kita membutuhkan bantuan gitu ya, ataupun dia terluka. Nah, interaksi adalah tentang membangun kebiasaan ya Bapak dan Ibu. Jadi nggak akan muncul interaksi yang sehat kalau kita nggak punya kebiasaannya, kalau kita nggak bangun gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya muncul tuh rasa percaya, saling menghormati antara orang tua dan anak. Dan ketika anak tahu bahwa dia punya lingkungan yang sehat di rumah, dan ketika ada di luar sana lingkungan yang buruk, dia tahu dia harus lari kemana. Dia tahu bahwa dia punya safe place-nya adalah di rumah. Dia tahu bahwa dia punya bapak dan ibu bersama dia. Itu yang kita harus bangun. Karena kita nggak bisa nyetopin apa yang terjadi di luar. Kita nggak bisa gitu ya kontrol sekolah, kita kontrol temannya, itu kita nggak bisa. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita pingin anak kita tahu bahwa dia aman bersama kita. Bahwa kita adalah harus menjadi orang pertama yang menjadi supporternya dia gitu ya. Jadi dokter lah, supporter, konselor, apapun gitu. Dan anak itu harus tahu bahwa dia punya kita. Karena
anak yang depresi, anak yang melukai diri sendiri, anak yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri adalah ketika dia merasa bahwa tidak ada orang yang peduli dengannya. Ketika dia merasa bahwa saya sendirian, saya nggak ada artinya, orang tua saya mungkin tidak akan kehilangan saya gitu ya. Mungkin mereka akan merasa lebih baik ketika saya tidak ada. Nah, ketika itulah anak-anak kita menjadi lost. Dan akhirnya ikut hanyut dalam begitu banyak pengaruh-pengaruh buruk di lingkungan. Gitu. Baik, saya rasa itu, Kak. Ya, Kak Gloria, terima kasih. Bagus banget materi malam ini, Kak. Kali ini kita seperti disadarkan ya, emang pondasi utama anak tuh dari keluarga Betul, mulainya ya. betul, Kak. Dan memang saya juga sebagai orang tua 2 anak tuh merasa sekali bahwa banyak struggle saya sebagai orang tua tuh datangnya dari diri saya sendiri yang adalah dari luka saya masa dulu yang tertrigger akan anak saya berbuat sesuatu. Jadi saya Betul. belajar terus saya juga tuh. Betul, Kak. Aduh, Ke-trigger ya kuncinya. tertrigger betul. Terus jadi tahu, oh ternyata saya tuh punya luka, nggak sadar sebelumnya. Memang kalau belum Betul. jadi orang tua tuh kadang-kadang nggak sadar. Ada luka-luka yang begitu ya. Iya, ya. Betul sekali, Kak. Aduh, terima kasih Kak Gloria. Nah, kita buka ya sesi tanya jawab dulu Q&A. Silahkan teman-teman. Tadi sudah ada satu pertanyaan. Sebentar, mana? Oke, coba ditanyakan dulu teman-teman. Nanti saya simpan dulu. Oh, Bang, gitu. sorry. Ini foto dulu. Maaf, aku lupa. Kita mau foto dulu ya, teman-teman Iya, ya. benar-benar. Ayo, silahkan mukanya ditampilkan. Yang mau? Kak Elis, mau difoto? Oke, saya foto ya. Bisa open cam dulu, teman-teman, kakak-kakak sekalian. Teman-teman, silahkan Bapak Ibu muka ganteng cantiknya ditampilkan. Pakai lipstick dulu gitu. Dandan dulu Atau yang boleh. dari sini. Siapa Atau yang tahu dari mukanya Zoom. muka bantal nih. Ini jam-jamnya mau tidur kalau saya sih. Udah pakai piyama ya. Iya, ya. Ada dua ini ya, ada 2 halaman. Nanti 2 kali. Oke. Oke, halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Halaman kedua. Oke, 1, 2, 3. Iya. Oke, makasih. Oke, Silakan terima lanjut kasih Kak. Q&A. Baik. Q&A. Pertanyaan pertama. Usia berapa kira-kira anak bisa dibawa ke psikolog untuk screening tumbuh kembang? Kalau memang melihat ada tanda-tanda gitu ya keterlambatan dalam perkembangan, misalnya yang paling mudah tuh terlambat jalan, terlambat bicara, gitu ya. Menurut saya sih segera dibawa aja untuk ke psikolog untuk dicek gitu ya, karena ya jangan dianggap bahwa ke psikolog seperti berobat sakit jiwa gitu ya, tapi seperti lagi berobat kayak ke dokter aja gitu. Karena semakin cepat bisa ditindaklanjuti, akan semakin baik juga buat perkembangan anak gitu. Jadi saya rasa itu sih. Nah, Ya, itu setuju Kak. Soalnya anak kedua saya dulu dia terapi 1 tahun, spesiale, umur 3 tahun. Dari ya, 2,5 tahun ketahuan, akhirnya 3 tahun saya bawa. betul. Sekarang memang untuk ke psikolog, terapi itu zaman sekarang bersyukurnya kita hidup di dunia di mana sudah banyak orang yang sadar ya pentingnya Betul. ke psikolog, pentingnya memahami emosi gitu. Jadi Mm-mm. ke sana tuh sudah bukan sesuatu yang aneh lagi. Betul. Dan bukan sesuatu yang aib gitu ya, Kak. Menurut saya sih, Betul, betul ya. Jadi betul. Malah harus diapresiasi loh. Dia mau iya, berubah ya. betul. Betul sekali gitu ya. Karena jangan sampai Betul. terlambat, semakin cepat
akan semakin cepat juga tertangani gitu. Iya. Ada lagi yang mau tanya Bapak Ibu? Silahkan dibuka. Mumpung ada Kak Gloria nih. Oke, apa saja efeknya anak yang tumbuh sejak balita dengan orang tua tunggal? Oke. Bagaimana mengantisipasi efek samping tersebut? Bagaimana pembagian usia-usia pertumbuhan soft skill anak? Ya, yang nggak bisa dipungkiri ya, kemungkinan ada juga gitu ya orang tua yang tunggal gitu ya dalam membesarkan anak. Jadi saya pikir adalah kita harus mengisi sisi di mana salah satu peran dari salah satu orang tua tersebut tidak ada gitu. Misalnya kalau ibunya yang nggak ada, berarti kita harus mengisi figur ibu gitu ya. Kalau ayah yang nggak ada, berarti kita harus mengisi figur ayahnya. Dari mana? Dari lingkungan sekitar, ibu, bapak dan ibu. Bisa jadi dari sekolah atau dari keluarga besar, kakek, nenek, om, tante gitu ya, untuk mengisi peran itu. Atau mungkin ketika remaja bisa dari coach gitu ya, coach yang dia temukan gitu ya, guru yang ternyata asik gitu ya, bisa dia cerita gitu. Karena sangat penting tadi bahwa setiap orang tua itu mengisi tabung cinta anak dan itu harus ditemukan gitu. Siapa orang-orang mana yang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab yang bisa mereka mengisi si anak ini sendiri gitu. Atau misalnya di gereja kakak mentornya gitu ya, kakak gerejanya gitu. Dan yang paling penting sih kita terbuka ya Bapak dan Ibu bahwa memang misalnya kita mau minta kakak gerejanya gitu ya, kita punya hubungan yang baik sehingga anak juga bisa ngobrol, punya kakaknya juga tahu bahwa dia diharapkan jadi apa gitu ya. Tapi kita harus cek dulu sih, karena tidak semua orang mampu untuk berperan pengganti dalam kehidupan seorang anak. Jadi kita harus kalau anak itu harus punya ada peran penggantinya lah gitu ya untuk bisa di dalam kehidupannya mereka. Nah, kalau ditanya tentang soft skill anak itu sebenarnya kita bisa masukkan dari kecil ya, namanya value gitu ya, kita bisa masukkan dari kecil sebenarnya gitu, karena ibaratnya kita mengisi gudang moralnya anak itu memang dari kecil gitu, bahwa apa yang benar dan tidak benar, kemudian nilai-nilai kejujuran gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau ngajarin dia tanggung jawab, mulai dari yang hal kecil, waktu dia kecil, berarti tanggung jawabnya soal apa? Ya soal mainannya gitu ya. Nanti dia semakin besar, dia harus tanggung jawab soal apa gitu ya. Misalnya ada orang tua yang dia segala sesuatu tuh yang bawain orang tua gitu ya. Misalnya mau berangkat sekolah, iya tasnya yang bawa orang tuanya, makanan yang bawa orang tuanya gitu ya. Nah, itu kan berarti tidak melatih tanggung jawab. Padahal anak itu perlu dilatih tanggung jawab dari itu. Kalau mereka melakukan kesalahan ya nggak apa-apa. Kita tinggal kasih tahu gitu ya. Kalau memang ternyata ketinggalan pensil, ketinggalan botol minum gitu, kita cek gitu ya. Ya, itu latihan dan tanggung jawab. Saya pernah tuh anak saya waktu dia kelas 2 SD, karena kebiasaan sama mbaknya, jadi kalau berangkat ke sekolah tuh tasnya dibawain gitu ya sama mbaknya, bawain semua masuk ke dalam mobil. Suatu hari dia naik mobil, tasnya ketinggalan di rumah, ya kan? Nah, terus gimana? Biasanya kalau sama orang tuh, oh dibawain gitu ya, enggak, biarin aja. Ketinggalan buku, ketinggalan segala macam, ya dapat hukuman gitu ya. Jadi ya begitu udah selesai, begitu hari itu pulang ke rumah saya bilang, nah sekarang tahu kan kalau ini berarti nggak boleh dibawain sama orang lain gitu ya. Jadi saya pun jadi belajar gitu jadi orang tua untuk membiarkan dan memberitahu pada asisten rumah tangga saya, Mbak, jangan dibawain lagi, suruh anaknya yang bawa gitu ya, karena itu latihan tanggung jawab gitu. Jadi disesuaikan aja Bu, Pak, dari umurnya, mulai dari hal sederhana dan kecil gitu. Oke, makasih penjelasannya. Sama-sama Pak. Oke, kalau misalnya kita melihat anak membutuhkan bantuan atau terluka, bagaimana tips-tips supaya kita orang tua bisa memberikan bantuan yang tepat? Yang pertama adalah jadilah, kalau saya tuh lagi ngebayangin ya, nggak tahu ya, kok bayangan saya kalau seorang anak lagi kena badai gitu ya, rasanya tuh pinginnya adalah duduk di pohon yang rindang gitu ya, yang besar yang bisa melindungi. Nah, jadilah sosok orang tua itu yang bisa melindungi anak kita.
ketika dia lagi menghadapi badainya, jangan kita menjadi sumber badai yang lain gitu. Ketika anak kita lagi tantrum, jangan juga kita jadi tantrum gitu. Tapi biarkan dan jadilah orang tua yang bisa menangkap tantrum anak kita, yang menangkap kesedihan anak kita, menangkap kemarahan anak kita. Kembali ingat bahwa ini bukan masalah anak itu marah sama kita. Enggak, seringkali adalah dia nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya gitu. Terutama buat anak-anak remaja. Seringkali marahnya tuh mungkin hanya gara-gara kurang tidur gitu. Ya. Dan ketika kita tidak sehat, akhirnya kita ikutan marah gitu ya. Padahal sebenarnya anak kita lagi di masa, kalau dibilang ya di buku psikologi, bahkan itu di masa topan dan badai loh Bapak dan Ibu, di masa remaja tuh. Ya, masa remaja itu SMP SMA. Jadi bayangin, mereka lagi berada dalam putaran badainya. Ya, kalau kita bikin badai juga udah makin kacau deh dia gitu. Tapi kita harus jadi si sumber ketenangannya. Saya nggak tahu apa yang dibutuhkan anak masing-masing Bapak dan Ibu. Tadi cek kebutuhan bahasa kasihnya. Ada anak yang dia hanya perlu dipeluk gitu. Mungkin itu adalah sumber ketenangan badainya. Mungkin ada anak yang dia hanya butuh me time sama kita gitu, orang tua ya. Quality time, bisa pergi bersama, bisa ngobrol sama kita gitu ya. Itu udah cukup buat dia gitu. Jadi itu yang harus kita temukan. Tapi again, saya mau ingetin, jangan berpikir bahwa ini masalahnya adalah sama kita. Tapi kita lagi bantu dia. Iya Kak, itu kalau saya anak pertama saya tuh umur 9 tahun ya. Itu pra remaja. Betul. Dan itu juga ya kadang-kadang kan dia suka ada, bukan tantrum sih, dia suka ada emosi yang anak saya nggak meledak tapi emosi justru ke dalam, menarik diri gitu. Bisa kalau gitu itu saya tanya, kamu butuh apa? Kalau desa aku nggak tahu, oke. Kalau mama peluk gimana? Kalau mama duduk bareng gimana? Itu biasanya dia akan tahu sendiri nanti habis itu. Kalau anak saya. Oke, masih ada waktu, boleh ya Kak? Pertanyaan lagi. Boleh. Bagaimana menghadapi tantrum anak balita dan bagaimana tipsnya supaya orang tua mampu menghadapi anak tantrum dengan tenang dan bijaksana? Tarik nafas panjang. Tantrum anak balita, tarik nafas, buang. Anak saya juga balita. Betul. Again, ini bukan tentang Anda. Ini tentang anaknya. Dia memang belum pintar mengatur emosinya. Jadi bukan karena dia mau melawan otoritas, tapi dia belum pintar mengatasi kekecewaan, gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi dia tantrum. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita duduk bareng sama dia, gitu. Duduk di situ. Ada anak yang mau dipeluk. Ada anak yang nggak mau. Tapi ketika kalau di tempat publik, coba pergi ke satu tempat yang agak lebih tenang dan biarkan dia di sana dan kemudian kita tunggu. Dan kita bahasakan, itu misalnya gini, iya mama tahu pasti lagi kecewa ya, marah ya, karena mama nggak kasih beliin es krim. Iya sih, memang nggak enak, nggak apa-apa kalau marah, tapi kan tahu nanti batuk. Udah. Jadi kita ajarin dia untuk melabel perasaannya juga gitu. Dan suaranya memang harus tenang. Nggak bisa dimarah-marahin. Duduk aja gitu. Kenapa saya suruh ke tempat yang tenang? Karena kadang dia berusaha menjadi-jadi karena bisa menarik perhatian orang lain gitu ya. Mungkin adalah salah satu caranya dia supaya papa dan mama luluh gitu. Nah, itu. Jadi bawa ke tempat yang tenang, berdua aja, ya udah duduk. Kalau dia mau dielus, kadang dielus punggung gitu, mau ya udah gitu ya, atau dipeluk. Kalau nggak mau ya udah biarin aja. Kalau saya sih usulnya begitu ya. Karena yang penting adalah kita tadi dengan tenang. Ketika kita marah dan minta dia supaya cepat berhenti, itu seperti kita lagi nangis gitu ya, lagi curhat, lagi nangis, terus bilang udah diem, nggak penting banget deh perasaan kamu gitu. Itu message-nya yang ditangkap sama anak. Terima kasih Kak. Ini ada sisa waktu 5 menit, satu lagi ya. Oke.
Oke, bagaimana memperbaiki dampak buruk yang terjadi pada anak sehingga melakukan kebiasaan yang tidak umum? Apakah ada batasan usia berapa akan bisa diperbaiki? Sebab dari sumber-sumber ilmiah yang saya ikuti, kerusakan otak besar akibat narkoba, pornografi itu bersifat permanen. Sementara dampak buruk terhadap anak saya ini juga pada otak besar, walau bukan kedua hal tersebut di atas. Oke, ya. Jadi perlu tahu sih Pak ya, eh, yang menyebabkan kerusakannya itu apa. Benar bahwa pornografi, narkoba gitu ya, dia menyebabkan proses yang terjadi di otak yang berubah gitu ya, terutama pada rasa kenikmatan gitu ya, persepsi bahagia gitu. Nah, yang bisa dilakukan adalah kita mencoba membuat jaringan yang baru gitu, jaringan yang baru dalam arti pola kebiasaan yang baru buat anak kita gitu. Itu jika bukan kerusakan otak karena tabrakan begitu ya Bapak, tapi karena memang lebih kepada kondisi mental gitu. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus, Pak, gitu. Makanya kenapa ketika ada orang yang kecanduan pornografi ataupun gadget ataupun narkoba, yang diubah itu bukan cuma orangnya, tapi sistem interaksi yang ada di dalam lingkungannya. Itu yang harus berubah, gitu. Makanya mereka bisa kelihatan kuat ketika mereka dengan komunitas mereka, karena kan mereka saling dukung gitu satu sama lain. Kenapa ada relapse ketika dikembalikan sama rumah gitu ya, berada di rumah, karena tadi sistem pendukungnya belum siap. Nah, ini yang kita bisa lakukan. Kita harus membangun sistem pendukung buat anak kita. Apa nih gitu yang dia hadapi, yang menjadi masalah utamanya dia? Apakah karena depresi? Kalau memang sudah berat gitu ya, nggak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan psikiater gitu ya. Karena mereka juga bantu dan kemudian mencari sumber isu masalahnya. Jadi kita nggak bisa hanya memperbaiki sistem, tapi kita nggak cari sumber masalahnya apa gitu. Kita perlu tahu dan anak itu dibangkitkan kesadarannya. Karena yang bisa kontrol adalah anak itu sendiri. Kenapa orang tidak jatuh lagi ke narkoba atau dia nggak ke pornografi? Walaupun itu terus ada gitu ya, kemungkinannya adalah ketika dia tahu bahwa kalau saya masuk satu lingkungan dan saya tahu bahwa ini bisa men-trigger saya, tadi ya kakek ini bilang trigger, ya udah saya lari dari lingkungan itu cepet-cepet keluar karena saya tahu saya akan ke-trigger. Nah, itu yang bisa lakuin siapa? Si diri sendiri, gitu, orang ini. Nah, itu yang kita perlu bangun selain support dan kesadaran dari diri orang itu sendiri. Begitu. Oke, Ya, terima makasih. kasih, Kak. Menjawab kok, makasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Waktu Q&A udah selesai ya. Masih pengen nanya banyak, aku yakin ya sama Kak Gloria, tapi sudah habis waktunya. Oke, Bapak Ibu yang mau join WEC Parenting, kita punya WhatsApp grup parenting ya. Nah, ini dia, sudah di-share sama Kak Elis. Silahkan, itu ada linknya di situ. Untuk nanti info-info kegiatan kita berikutnya juga nanti ada untuk parenting. Yeay. Oke, setelah itu kita boleh berlanjut ke Kak Alex. Silahkan Kak Alex. Oke, thank you Kak Kenny, khususnya juga Kak Gloria yang sudah memaparkan materinya dengan sangat komprehensif. Saya sendiri belajar banyak nih, Kak Gloria. Saya baru punya anak usia 8 bulan, ya segede ginilah kira-kira gitu ya. Jadi saya sangat diperlengkapi dengan pembekalan yang diberikan gitu ya. Nah, Kak Gloria ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, betapa krusialnya peran kita sebagai orang tua dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Lingkungan anak kita itu penting dalam pembentukan mereka. Terus kita juga disadarkan lingkungan di mana kita dibesarkan dulu waktu kita masih anak-anak itu juga penting dalam pembentukan diri kita dan model kita berinteraksi dengan anak-anak kita gitu. Terus kita disadarkan juga sama luka kita itu berpotensi menjadi penyebab kita melukai anak-anak kita. Dan tadi Kak Gloria udah kasih tips ABCDE yang praktis sekali yang bisa kita terapkan gitu ya.
Nah, maka di kesempatan ini saya mau membagikan refleksi saya atas apa yang Kak Gloria sudah sampaikan dengan sangat komprehensif, apa yang saya pelajari, begitu ya. Nah, hal pertama yang saya pelajari, Bapak Ibu, adalah panggilan orang tua itu nggak pernah berubah, ekspresinya yang berubah. Maksudnya gimana? Konteks terus berubah, model parenting terus berubah, di tengah segala perubahan dan perkembangan itu, panggilan orang tua Kristen itu hanya satu dan nggak pernah berubah. Panggilan orang tua Kristen adalah bukan membuat atau membentuk anak sesuai kehendak orang tua, tetapi panggilan kita adalah untuk membantu anak mengenal Allah, sehingga ia atau mereka bisa tumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini nggak pernah berubah. Itu yang saya pelajari yang pertama. Lalu yang kedua, sesungguhnya Allah itu memandang anak itu sama berharganya dengan orang tua. Kita nih punya kecenderungan melihat atau menempatkan diri kita sebagai orang tua yang maha tahu, gitu, maha benar. Tadi Bu Gloria juga menyatakan betapa kita perlu mendengar nih apa yang dirasakan, apa yang dialami anak-anak kita, dan Allah juga melihat anak-anak itu sama berharganya seperti kita. Maka penting untuk menekan ego kita sebagai orang tua yang seringkali menempatkan diri sebagai yang maha tahu, maha benar, gitu. Nah, karena sikap ini kadang menutup kesempatan kita untuk belajar dari anak. Kalau kita lihat 5 roti 2 ikan tuh anak-anak yang duluan maju tuh. Yesus aja bilang juga, biarlah anak-anak itu jangan menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga, gitu. Allah memandang penting sekali anak-anak ini. Maka kalau kita menempatkan diri sebagai yang maha benar, maha tahu, cilakalah kita sebagai orang tua, begitu ya. Lalu yang ketiga yang saya juga pelajari adalah bahwa kerendahan hati itu kunci nih sebagai orang tua. Penting untuk memperlengkapi diri, webinar yang kita ikuti, buku yang kita baca, workshop yang kita ikuti. Tapi penting juga untuk ketika kita memperlengkapi diri kita memperlengkapinya dengan spirit kerendahan hati. Bahwa kita nggak bisa dan nggak akan pernah bisa jadi orang tua yang sempurna. Bu Gloria juga tadi bilang nggak ada orang tua yang sempurna. Dan kita perlu sadar bahwa anak itu bukan milik kita, anak itu milik Allah. Maka rendahkanlah diri kita di hadapan Allah, akuilah segala kerapuhan kita, luka kita, dan izinkanlah Allah menuntun dan memperlengkapi kita sebagai orang tua. Nah, ini yang bisa saya sharingkan sebagai refleksi saya atas apa yang saya pelajari dari Bu Gloria. Mungkin itu, Kak Kenny, terima kasih juga sudah memandu acara ini dengan sangat apik, sangat baik. Sama-sama Kak Alex. Terima kasih. Sama-sama, Kak Kenny. Jadi sekarang kita mau akhiri dulu ya untuk webinar kita. Nanti doa penutup Kak Alex. Boleh ya? Boleh? Oke, kita tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau mengutus anak kekasih-Mu, Kak Gloria, di tengah-tengah kami. Juga Kak Kenny yang memandu webinar ini. Kami sungguh belajar banyak dari apa yang Kak Gloria paparkan. Kami bersyukur untuk itu semua. Biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami sharingkan, itu boleh memperlengkapi kami menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak tantangan sebagai orang tua, dan itu bukanlah tantangan yang mudah, tetapi di saat yang sama kami pun disadarkan sebagai orang tua kami tidak berjalan sendiri, karena ada Tuhan tepat di samping kami yang menuntun kami. Maka mampukanlah kami untuk terus mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga di tengah tantangan zaman ini ada banyak hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, namun juga menggembirakan.
Tuhan boleh terus membisikkan kepada kami apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua. Pimpinlah kami ya Tuhan dalam menjalankan peran yang besar dan mulia ini. Dan kami berdoa secara khusus untuk Kak Gloria dan Kak Kenny dalam karyanya dimanapun Tuhan tempatkan dua anakmu ini, biarlah mereka boleh terus menjadi berkat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Inilah kami ya Allah, jika sebentar lagi kami akan berpisah dari ruang virtual ini, biarlah cinta Tuhan saja yang mengiringi sisa malam kami. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Terima Alex, kasih terima kasih Kak semua. Gloria, terima Terima kasih kasih teman-teman Kak Bapak Gloria. Ibu Terima yang sudah kasih Terima Kak bergabung. kasih Kenny. Kak Bapak Gloria, Ibu. Sampai Kak jumpa ya Alex, di Kak acara Kenny, selanjutnya. dan Sampai semuanya. jumpa. Terima kasih, Salam. Kak. Selamat malam. Selamat Terima kasih. malam. Izin live grup ya Kak. Ya, kita juga live ya. Dah. Terima Bye. kasih. Ya, Thank you makasih. banyak Kak Makasih, Kak. Gloria. Gloria, thank Terima you Kak Sampai kasih. Kenny, thank you so much ya. Ya. Makasih, Kak Alex. Bye. Terima kasih. Kasih.